Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku kaget ketika Presiden Joko Widodo mengomentari dan mengkritik terkait debat Pilpres ketiga. Bahkan Presiden meminta format debat Pilpres 2024 selanjutnya diubah dan tidak menyerang personal. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merasa aneh jika debat ketiga Pilpres justru dipandang secara personal. Anies menilai jalannya debat sudah sesuai dan membahas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Anies bertanya-tanya mengapa seorang presiden malah mengomentari debat. Terkait komentar presiden itu, Anies tidak mau berspekulasi lebih banyak dan membiarkan publik yang menilai. Sebenarnya yang dibahas tadi malam adalah semua soal kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal. Ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang loh apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Hal senada juga disampaikan Capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo. Ganjar juga merasa aneh, Presiden Jokowi menilai ada serangan personal dalam debat ketiga Capres. Ganjar mengaku hanya menanyakan kebijakan, bukan personal Prabowo, dan pertanyaannya itu tidak mampu dijawab oleh Prabowo. Nggak apa-apa, kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi itu enggak. Yang saya serang semua kebijakan kok. Karena saya memang akan mengedukasi. Ya, semua boleh menilai, tapi hari ini seluruh masyarakat sudah mencatat, menilai, membandingkan, dan kemudian bisa dibuktikan. Oke ya? Pengamat politik EF Saifullah Fatah menegaskan untuk memenangkan demokrasi Indonesia harus ada gerakan bersama untuk mengalahkan pasangan Capres-Cawapres yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan EF dalam diskusi di Jakarta dengan tema masa depan demokrasi jika dinasti Jokowi. Nah, jadi pada kasus Jokowi saya melihat bahwa sosok mitologisnya itu rupanya terlalu dirumuskan berlebihan. Dan ternyata ketika kita menemukan sosok historisnya yang bertolak belakang dengan apa yang dipahami banyak orang di awal, maka terkejut-kejutlah banyak orang. Jadi inilah yang menurut saya terjadi sekarang. Tidak ada yang disesali karena dalam demokrasi memang inilah pertarungan yang tidak akan pernah selesai. Bahwa kita harus terus bertarung dengan dinamika dalam demokrasi yang membuat setiap orang harus selalu terjaga. Ada 3 sebab yang membuat itu terjadi. Pelanggaran janji itu akhirnya berjalan begitu saja. Sebab yang ketiga yang mau saya sebutkan adalah hilangnya para penagih janji, yaitu ketika para pelaku politik di tingkat publik tidak terjaga dalam periode kepemimpinan selepas pemilu dan akhirnya membiarkan banyak sekali penyelewengan dan pelanggaran terjadi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut saya mari kita memasuki tahap jangka pendek perjuangan demokrasi di Indonesia, yaitu mengalahkan Jokowi. Karena dengan Jokowi kalah maka demokrasi menang. Tetapi sekali lagi tidak ada jaminan bahwa kalau Ganjar atau Anies menang maka kemudian demokrasi juga menang dalam 5 tahun ke depan. Itu perjuangan berikutnya. Jadi satu persatu perjuangan itu harus kita kelola, harus kita menangkan, dan tidak ada yang salah dengan semua ini karena kita sedang menjalankan fungsi dan hak konstitusional kita sebagai warga negara yang sama seperti Pak Presiden Joko Widodo. Kita sama-sama mencintai negeri ini. Dan dalam rangka itulah kita berbicara, kita menghindari menjadi noise, tetapi menjadi voice, dan mudah-mudahan tidak sia-sia. Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas.